Di mana ini tadi? Ada pelajaran apa sebelum ke sini? Bahasa Indonesia. Itu Erin berarti ya. Tadi sudah itu belum ketemu. Berarti ada kesulitan nggak di pelajaran bahasa Indonesia? Banyak. Apa? Tadi kesulitannya apa? Membuat teks kayak tertib. Membuat teks kayak tertib. Kesulitannya memangnya gimana membuat? Cara membaca Dan itu ada ya. Namun sebelum kita mulai atau baiknya kita terlebih dulu supaya kesulitan itu berjalan dengan lancar sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi bisa menyelesaikan permasalahan yang Arka alami, gitu ya. Baik, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Ikut mengucapkan terima kasih karena ada bersedia datang ke sini memenuhi panggilan ibu ya, memenuhi undangan ibu untuk melakukan kegiatan konseling. Sebelumnya aku mau tanya, Arka sudah tahu belum konseling itu apa? Belum tahu. Oke, jadi konseling itu adalah pemberian bantuan yang ibu berikan kepada Arga supaya permasalahan yang Arga alami itu dapat terselesaikan. Itu berharap tidak ada rasa terpaksa dari Arga untuk datang ke sini. Jadi Arga ke sini ikhlas apa enggak? Ikhlas ya. Harapan ibu nanti Arga bisa terbuka. Ya, jadi apapun nanti yang Arga sampaikan, yang ingin Arga sampaikan itu sampaikan saja. Ya, apa yang informasi yang mungkin ibu tanyakan ya Arga jawab gitu ya, harus terbuka. Terus yang ketiga nanti yang paling penting ini adanya kerahasiaan di sini ya, jadi Arga tidak usah khawatir nanti jika pembicaraan kita di sini itu bocor keluar. Jadi hanya saya dan saya yang tahu gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah. Dilanjutkan ya, sudah siap ya. Terus kita mau tanya juga nih, kira-kira Arga sudah tahu belum kenapa kok Bu Rika mengundang Arga ke sini itu untuk apa? Apa ya kira-kira? Sudah tahu? Dari mana tahunya? Sebenarnya saya agak sedikit kurang paham, tapi setelah Bu Rika menyuruh saya datang ke sini membawa saya agak sedikit paham kenapa Bu Rika menyuruh saya. Kira-kira kenapa? Karena saya sering terlambat masuk ke sekolah. Oh gitu ya. Sebenarnya memang Bu Rika mengundang Arga ke sini itu memang terkait dengan kedisiplinan, keterlambatan datang ke sekolah. Kegiatan kita konseling hari ini itu kurang lebih nanti akan dilaksanakan selama kurang lebih 40 menit ya. Mungkin Arga sudah mengira-ngira kira-kira saya dipanggil Bu Rika itu mau diajak membicarakan apa ya. Ternyata sudah mengira-ngira bahwa kita akan membicarakan tentang kedisiplinan terkait dengan keterlambatan datang ke sekolah. Kita tanya kenapa ya Arga sering terlambat datang sekolah, itu alasannya itu ada apa? Berangkat sekolah itu ada kegiatan lain di rumah atau ada hambatan-hambatan atau masalah yang mungkin menghambat Arga sehingga Arga datangnya itu tidak tepat waktu? Sebenarnya tidak ada. Karena saya sering gitu malam dan ada kebiasaan dari kecil, jadi saya bangunnya kesiangan. Kebiasaan dari kecil. Betul. Bu Rika tanya, biasanya Arga itu tidurnya jam berapa? Jam 12 ke atas setiap hari seperti itu. Makanya datangnya jadi sering terlambat. Terus bangunnya jam berapa? Jam setengah 7. Bangunnya setengah 7, itu perjalanan ke sekolahnya berapa menit gitu ya? Tinggalnya sama siapa? Ada ayah, ibu, kakak, dan ibu. Itu nggak ada yang ingetin lah. Kalau misalkan harus tidur lebih awal, harus bangun lebih pagi. Tidak ada Bu, karena ayah dan ibu itu kerja mengisi malam, jadi datangnya juga pagi gitu Bu. Tidak bisa bangun. Kalau misalnya ini saya di rumah, kalau
kakak sama mas itu kan udah berkeluarga semua, jadi udah ada rumah. Kita meminta Arga nanti untuk mengisi tabel ya, tabel rekaman diri dari Arga selama 1 minggu ya, 1 minggu ke belakang. Nanti Arga habis itu diisi jam, ketentuan jam sekolah itu datanya harus jam berapa ya. Tapi Arga tahu ya, ketentuan sekolah itu jam berapa harus sudah tiba di sekolah. Kebetulan dari sekolah, jam masuk sekolah itu dimulai jam 6:45 menit. Jam 6:45 menit harus sudah sampai di sini. Ya, tahu ya berarti ya. Ada paling lambat itu biasanya datang jam 8. Kerja terlambat, saya itu lebih paling 30 menit dulu. Jadi kadang datang jam 7:15, jam 7:18 gitu. Ini nanti Ibu akan meminta Arga untuk mengisi, di scan dulu ya. Bawa HP nggak? Di scan dulu, nanti Ibu akan jelaskan isinya. Sudah bisa dibuka. Oke, baik ya. Di situ kan muncul seperti ini enggak itu? Ya, jadi ini diisi 1 minggu ke belakang, ini kan hari Rabu. Berarti yang diisi dari mulai hari kemarin, hari Selasa. Ini jam masuknya, ini ketentuannya jam berapa datang ke sekolahnya, itu jam 6:45 ya. Terus di sini keterlambatan Arga di sini itu berapa menit di sini? Nanti jika ada yang masih bingung bisa ditanyakan ya. Ibu kasih waktu selama 5 menit ya, cukup dan diisi. Karena kalau misalkan lupa sama waktunya yang kemarin bisa buka buku keterlambatannya ya. Dan isi ya. Nah, di situ Arga sudah mengisi tabel rekaman dirinya terkait dengan keterlambatan datang ke sekolah. Nah, yang Arga tulis di situ itu yang datang tepat waktu, maksudnya sebelum jam 6:45 ada nggak? Ada. Berapa hari itu? Selama 1 minggu ke belakang kemarin. 2 hari. 2 hari hari apa aja itu? Nah, ada, berarti ada 4 kali yang terlambat. Sampai 30 menit. Itu berarti sampai 33 menit pernah di situ ya. Baik. Sekarang Ibu Rika tahu perasaan Arga selama terlambat datang sekolah itu gimana? Apa yang Arga rasakan? Sebenarnya saya tidak nyaman gitu. Datang ke sekolah juga ada kesal. Pastinya pas datang ke sekolah dapat hukuman atau punishment dari sekolah. Belum sempat makan, pas pagi hari bangun tidur itu nggak sempat makan, kena penyakit demam. Sampai kena ma ya. Terus teman-teman juga isi dekat tapi menjauh semua. Tapi nggak ada yang mau berteman. Tidak mau berteman karena saya isi dekat. Iya, karena memang ketika masuk ke kelas mereka sudah mulai pembelajaran memang. Dan di sini merasa tidak nyaman ya sebenarnya. Dan Arga sudah menyampaikan sama Ibu bahwasanya kalau misalkan Arga datang terlambat itu tidak nyaman, menjadi tergesa-gesa, terus menjadi teman-teman menjauhi Arga. Bayangkan ya, ketika Arga itu menjadi seseorang yang lebih tepat waktu, apa yang didapatkan dari situ? Tadi saya berangkat sekolah tidak tergesa-gesa, terus tidak perlu khawatir lagi dapat dukungan dari sekolah, terus sama teman-teman juga kan jadi lebih dekat lagi, terus tidak khawatir lagi sakit karena tadi sempat sarapan. Nah, bagus sekali. Jadi kan Anda di sini sudah tahu ya, bahwasanya ketika Anda itu menjadi seseorang yang lebih tepat waktu datang ke sekolah, itu banyak hal yang akan berubah. Itu akan menyampaikan bahwasanya sesuatu hal yang tidak bisa dilakukan itu hanya waktu. Ya. Jadi jangan sampai Anda itu menyia-nyiakan waktu yang sudah ada. Kira-kira harapan Anda atau perilaku seperti apa yang akan Anda lakukan ya, untuk memperbaiki perilaku yang tadi agar sering terlambat datang ke sekolah. Saya akan berusaha datang ke sekolah lebih tepat waktu lagi sebelum, dan saya juga akan berusaha bangun lebih pagi. Nanti akan sedikit waktu terus Saya ganti lebih
intinya akan tidur lebih awal. Tapi kita sepakati ya, kita sepakati nanti akan merubah perilaku Anda yang tadinya itu sering terlambat datang sekolah menjadi apa tadi yang sudah Anda sampaikan? Menjadi tapi tepat waktu dan akan berusaha tidur lebih awal. Ya baik, besok harus sebelum jam 6.45 dan akan meninggalkan kebiasaan Anda yang tadinya sering datang terlambat ke sekolah. Bisa seperti itu? Harus bisa ya. Nanti 1 minggu ke depan Ibu akan meminta Arga untuk mengisi rekaman diri lagi, namun di situ harus ada perubahan dari yang sebelum-sebelumnya ya. Jadi Ibu akan tetap memantau Arga ke sekolah selama 1 minggu ke depan, kita lihat perubahannya seperti apa. Bisa seperti itu? Saya usahakan minggu depan saya datang sedikit waktu dari biasa. Baik, sama. Apa yang kedua yang disampaikan tadi di sini Irisnya? Baik, jadi akan berusaha tidur lebih awal. Kalau memang di situ hambatan apa? Karena tadi tidak bisa tidur lebih awal, artinya bangunnya juga kesiangan. Karena tadi kita mulai 10 lebih ya. Kita akan selesai konseling kurang lebih 10 menit lagi ya. Kita akan untuk menyampaikan kesimpulan. Ya, coba Aga simpulkan tadi yang sudah Aga sampaikan sama itu kesimpulannya seperti apa? Tapi kesimpulannya saya bisa datang lebih tepat waktu, terus bahwa itu saya lebih awal lagi dan akan tidak terlambat datang ke sekolah. Tadi ya, yang Aga sampaikan tadi menyimpulkan bahwa akan merubah ya, yang tadinya itu datang terlambat akan datang tepat waktu. Yang kedua, yang tadinya tidur larut malam akan berubah lebih awal. Dan yang paling penting adalah bangunnya harus lebih pagi. Aku meminta Arga untuk mengisi lembar evaluasi dulu ya. Udah ya, kita berikan dulu. Kayak gimana perasaan Arga mengikuti konseling sama berita hari ini? Senang, sedih, membosankan? Lebih senang dan tenang. Lebih senang dan tenang karena permasalahan saya itu. Jadi nanti Ibu juga berharap Arga menepati apa yang sudah Arga sampaikan sama Ibu ya, untuk datang tidak terlambat lagi, gitu ya. Nanti jangan lupa ya, yang lembar rekaman dirinya untuk 1 minggu ke depan tetap diisi ya, akan Ibu pantau dalam 1 minggu ke depan, harus sudah ada perubahan ya. Nah, nanti kita akan ketemu lagi kira-kira berarti per 1 minggu ke depan, berarti hari Rabu lagi, Rabu minggu depan ya. Bisa nggak kira-kira kalau Rabu minggu depan? Saya sih Terus kapan enaknya? Kamu enaknya kapan? ketika kita belajar bahasa Indonesia, kita nanti banyak yang belum selesai. Oke, baik, karena ini tadi kan juga pelajaran bahasa Indonesia. Hari Rabu bahasa Indonesia lagi, takutnya ketinggalan gitu. Enaknya hari apa? Selesai bahasa Indonesia atau hari sudahnya atau hari Kamis saja? Istirahat pertama? Oke, hari Rabu jam istirahat pertama kita ketemu di ruang konseling ini lagi ya. Nanti berita nggak usah mengingatkan ya, kalau lupa ya tetap nanti berita polling. Belum kita akhiri, katanya kita juga berdoa, kita tutup kegiatan hari ini dengan berdoa dulu ya. Semoga apa yang kita laksanakan di sini itu bermanfaat untuk Arga terutamanya, dan tentu saya juga semoga bisa membimbing Arga lebih baik lagi, gitu ya. Berdoa mulai selesai. Nah, kita tutup juga dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, berikan tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bukunya jangan lupa nanti dikembalikan ke ruang OSIS ya. Baik, makasih ya. Waalaikumsalam.